Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya murah rezeki ibu-ibu kalau dengar ceramah kan, Pak. Ada ceramah mulai dari ibu bungkusan, Pak. Ambo boleh dapat ya. Alhamdulillah. Ambo lah camir dia le kedapik ambo indak. Ya, harusnya kan ustaz dari dulu, Pak. Kalau lebih dapat apa-apa ibu-ibu ambo dulu lah celik-celik sok kita. Malah pagi ambo. Alhamdulillah le tibu ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat At-Talaq ya, surat At-Talaq. Ini banyak ayatnya, ada berapa ini? Ya, ada 12 ayat. At-Talaq itu artinya perceraian, Ibu ya. Jadi saking seriusnya masalah perceraian ini sampai-sampai ada satu surat namanya surat perceraian. Ya, Pak, ya. Itu bukti perceraian ini serius ini, Ibu. Ya, sampai ada satu surat yang mengatur khusus perceraian itu. Nama suratnya At-Talaq, surat yang ke-65. Walaupun Bapak Ibu tidak akan bercerai, saya yakin itu, tapi ini jadi pengetahuan bagi kita semua. Karena banyak hal-hal dalam syariat, ya, agama ini yang kadang-kadang ya kita melanggarnya secara permanen tanpa kita sadari. Dan perceraian ini masalah serius, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang ada orang gini, karena dia marah, emosi, lalu dia bilang sama istrinya, kok kurang bahagia aja mau pulanglah. Itu cerai itu, Ibu. Ya, menyuruh istri pulang ke rumah orang tua itu cerai itu, Pak. Ya. Ya, kalau ada Bapak Ibu marah ke istrinya, kok kurang bahagia aja mau pulanglah ke orang kaya. Nah, itulah jatuh cie itu, Pak. Ya, jadi perceraian itu tidak mesti saya ceraikan engkau, tidak mesti lafalnya itu, Pak. Ya, dalam hukum fikih klasik itu ya mengatakan pulang ke rumah orang tua itu pun dianggap talak namanya, perceraian. Jatuh satu itu. Ya. Itu makanya apa-apa kau berang ke ibu ancak antuk. Kau telonsong itu. Nah, kan lah jar cerai itu. Ya. Atau mungkin ibu ada ibu-ibu kan membanding suami jurang kan, apa tu elok ya, yang mau isteri yang bantu ikutnya apa kecapak belaki sila kawinnya lah. Itulah cara itu, Pak. Talak tu. Kan ada ibu-ibu cutu tu, suku banding kena suami juga punya orang. Ya. Tu apa no bedang lagi kan, ini lah laki. Jadi kadang-kadang ibu banyak hal-hal yang kita mungkin ringan sepertinya, tapi itu serius hukumannya, ibu. Nah, karena itu perkara perceraian ini diatur, ya, dibicarakan secara rinci detail dalam Al-Quran. Maka ada satu surat namanya At-Talaq. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi iza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddata wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la 'alallah yuhdisu ba'da zalika amra. Artinya, wahai nabi, ini dipanggil Nabi Muhammad ini, bila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka sesuai iddah mereka. Dan hitunglah iddah mereka itu, dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Dan jangan mereka dikeluarkan dari rumah mereka, dan jangan pula mereka keluar dari rumah mereka, kecuali jika mereka berbuat fahsya yang nyata.
Itulah ketetapan Allah, siapa yang melanggarnya dia telah berbuat zalim, dan kamu tidak tahu, mudah-mudahan Allah ya memperbaharui urusanmu setelah itu. Ini arti sederhananya. Jadi ada banyak pesan dari ayat ini Bapak Ibu. Pertama, jadi Allah mengatakan ya ayuhan nabi, wahai nabi, bila kamu menceraikan istrimu. Jadi dipanggil nabi Bapak Ibu ya, tapi ketika menceraikan istri itu tidak nabi yang disebut, tapi talaktum. Tum itu laki-laki yang banyak. Harusnya Allah berkata ya ayuhan nabi iza talakta, engkau. Tapi diubah jadi tum. Bukan ta, bukan talakta tapi talaktum. Apa artinya itu? Nabi tidak akan bercerai. Dan buktinya Nabi tidak pernah menceraikan istrinya. Perceraian itu terjadi pada umatnya. Itu makanya walaupun Nabi yang dipanggil dalam konteks perceraian istrinya, menceraikan istri, tapi kata gantinya bukan untuk Nabi. Bukan talakta tapi talaktum. Karena Nabi tidak akan menceraikan istrinya, dan memang tidak pernah Nabi menceraikan istrinya sampai mati. Yang kita inilah yang banyak terjadi perceraian, makanya diubah dari tunggal menjadi banyak kata pelakunya. Nah, menceraikan itu bahasa Arabnya talaqa. Sebenarnya Bapak Ibu kalau Bapak belajar bahasa Arab, menceraikan itu bisa atlaqa dengan tambahan alif. Sama dengan turun, kalau menurunkan ada anzala, ada nazzala. Ya. Misalnya malam qadar turunnya Al-Qur'an inna anzalnahu. Turun sekaligus maksudnya itu. Kalau nazzala itu turunnya bertahap, perlahan-lahan, banyak, sering. Inna nahnu nazzalna dzikra. Turun Al-Qur'an itu ada yang sekaligus di malam qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, ada yang bertahap 23 tahun beransur-ansur, itu nazzala. Kenapa Allah mengatakan menceraikan istri itu talaqa? Kenapa tidak atlaqa? Satu pesannya, perceraian tidak boleh terjadi simsalabim. Asal teragak bercerai langsung, tidak. Perceraian itu terjadi setelah melewati proses pentahapan yang panjang. Itu namanya talaqa. Jadi perceraian itu bukan pilihan pertama. Dia itu ada proses panjang yang dilalui sampai bercerai ujungnya. Makanya Bapak Ibu kalau baca nanti Al-Maidah 34-35, untuk perceraian itu ada 5 tahap. Untuk bisa bercerai, untuk sampai ke level talak, ada 5 tahapnya. 1, bila istrimu durhaka, kata Allah, fa'izuhunna, engkau nasihati baik-baik. Sentuh perasaannya. Izu itu maksudnya memberi nasihat dengan menyentuh rasa. Itu izu. Bukan logika. Ibu kalau salah Pak, jangan apa tanya, bakok madeko, itu logika tu Pak, bakok madeko. Ibu dah payah menjawab kalau ba tu Pak, melawannya Pak. Ya, pertanyaannya ya yang paling baik cari Pak, namanya izuhuna, sampai tersentuh perasaannya. Jadi ibu kalau lah tersentuh perasaannya, nyeluluh tu Pak. Itu kata lagu siapa itu ya? Setepatlah tersentuhlah dia tepat di hatimu ya. Dia akan jadi milikmu selamanya. Itu memang disentuh Pak perasaan perempuan. Nah, perempuan itu pakai perasaan. Kalau tidak mampen juga dari kasih nasihat baik-baik, melawan juga, kata Allah wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Pisah ranjang Pak, tidak boleh pisah kamar Pak. Balik triplek tu balak pose tampil lalu triplek. Ya. Ya. Sampai barat sampai 3 hari Pak. Setelah 3 hari tidak juga mempan Pak, tetap juga membangkang. Wadribuhunna, kasih hukuman leh. Cabut ATM, ambil kunci auto, ya kan, tak boleh keluar rumah, HP sita, pokoknya hukum. Tidak mempan juga, kata Allah, tetap melawan juga dari kasih hukuman. Fabasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, datangi hakim dulu. Siapa hakim dulu? Ayah. Datangi ayahnya atau ayah kita. Jadi kalau saya bertengkar dengan istri saya, lah buntu semua jalan, saya datangi bapak saya atau datangi bapak dia. Saya curhat. Ini tidak boleh ke ibu, ke bapak. Kalau ke ibu, tak. Kalau ke ibu itu pendek. Bu, kata Nabi, perempuan ini diciptakan dengan 1 akal. Kalau laki-laki diciptakan dengan 99 akal. Kalau laki-laki itu banyak akal Pak. 99. Ini kalau curhat ke ibu, ini pendek solusinya Pak. Kalau cakap bu, istri yang bu, tu tanya dia sama ambo Pak,
orang rumah ambo lah bari masalahnya mak selesai lepasnya pandu ambo. Kecik mak ambo dulu dia kecik kang liang tangka. Nah. Tu bahal mak tu. Tinggal saya lah. Dia kau cari ni kau. Muduang rumah besok pagi dah pek mana. Tu kecik mak mana tu dapat. So amak aku tak bisa mencari anak susah lah pak. Salah susah anaknya hilang akalnya langsung. Nah itu. Tu amak betul aku tak boleh ke amak. Tapi kalau ke abang ambo curhat, baca abang. Malah bari masalah ambo pak. Ba tu je orang rumah ambo baat. Ambo cerita lah perangai orang rumah ambo tu lah panjang tu cerita abang ambo. Lah panik ambo cerita ke abang ambo. Amak lah lebih itu dia macam. Ya. Sehingga ambo tak jadi cari dapat pulang saya boleh pun ayah ambo lebih menderita dari ambo kira lepas. Lau puluh-puluh tahun ngantuk sini. Jadi betul kalau kapak panjang solusinya. Nah, ketika dengan bapak, nanti bapak berhadapan dengan bapak isteri kita. Sewaktu kita menikah lu kan mereka berhadapan berdua tu. Mereka komunikasi lagi berdua baca itu anak wak. Piyonya pak. Landa ado lah deadlock sadonya baru perceraian terjadi. Itu kenapa perceraian itu dalam Al-Quran katanya talaqa, bukan atlaqa. Menunjukkan ada proses panjang sebelum terjadinya perceraian itu. Ada pentahapan dulu. Tak tiba-tiba saja bercerai pak. Nah, yang kedua, talaqa itu menunjukkan taksir. Itu menunjukkan perceraian itu tidak boleh sekali terjadi. Misal kalau ada bapak-bapak dan ceraian kau tiga langsung, itu tak boleh, tak sah, tetap dihitung satu. Walaupun dapat berang dan caraikan kau sarumpun bambu kan banyak tu pak. Zaman sisu orang kalau berang keluar rumah situ pak, dan talak kau 1,000, tetap jatuh satu, tetap satu pak. Ya, nanti habis idahnya natur dia rujuk satu, nanti diceraikan lagi 2. Diceraikan lagi 3. Jadi perceraian itu tidak bisa sekaligus. Karena katanya talaqa. Talaqa itu bertahap. Sedikit-sedikit. Tadrij. Tapi kalau atlaqa, saya ceraikan engkau atlaqa, bahasanya, itu sekali saja habis. Selesai semua. Nah inilah alasannya perceraian itu terjadinya bertahap. Tidak bisa perceraian itu sekali ucap saja 10, tidak bisa. Tetap dihitung 1. Ya. Nah, yang ketiga, talaqa itu kenapa digunakan talaqa? Dan itu di kata kerjanya apa namanya? Makanya talaqa itu ada talak itu ada 3 ibu ya. Ada talak raj'i namanya yang bisa kembali 1 2, ada talak bain namanya yang tidak bisa lagi kembali. Jadi kalau sudah 3 kali diucapkan saya talak engkau, sudah 3 kali waktunya berbeda. Ya pak ya. Kalau sehari saja enggak. Pagi talak, siang talak, sore talak enggak. Ya. Ya mana tahu ada begitu pak. Itu sih si mulut pak talak saya tiap hari gitu. Dari pagi sampai sore talak saya isteri pak ciek jatuhnya tu. Lah besok pagi baru ciek lo jatuh. Harus begitu. Bertahap. Dan harus rujuk dulu. Rujuk dulu. Setelah rujuk bercerai baru dihitung 1. Ya. Itu talak raja'i namanya. Talak raja'i ini ya rujuk saja. Talak 1, talak 2 tu rujuk saja, enggak ada apa-apa, pulang je lah. Ya, enggak ada doa-doa, enggak ada akad-akad, pulang saja. Kata, ala makan berdua tu lah rujuk nama itu. Lah naik onda lah pacik pinggang 4 lah rujuk nama itu. Ya, enggak ada pakai akad-akad, rujuk begitu saja. Itu kenapa talaqa? Karena talak tu enggak 1. Taksir ada 3 minimal tu. 1, 2 dan 3. Nah lalu kata Allah talaktum. Tum itu laki-laki, suami. Nah karena itulah hak cerai, hak talak hanya ada pada suami. Ibu-ibu tiap hari mentalak apa? Tak jatuh. Tak jatuh. Tiap hari ibu talak apa? Tak ada masalah. Tapi apa bagara-gara sih ibunya dan talak ibu lah selesai ibu. Walaupun bagara pak. Perceraian kau pak bagaranya seriusnya apa lain. Ya. Tapi kalau ibu serius mana ibu mentalak, tagang wek ibu mengecek mentalak, ndak ka jatuh lah. Tak salah lah. Karena hak talak Allah berikan kepada suami, ndak isteri. Ada rahasianya ibu.
Kenapa hak talak tidak dikasih ke isteri? Kenapa hak cerai dikasih ke suami oleh Allah? Untung tak ke ibu-ibu dia bagi hak talak. Kalau dia bagi hak talak ke ibu-ibu, tiap hari kami jadi duda. Kalau ni ibu kau pasti mentalak awak setiap hari, Pak. Ya, kalau ibu-ibu kau ni tak panjang fikir lah, Pak. Ya, terlambat pulang talak awak. Lambat berlanjut talak je awak, Pak. Ya tak? Ya, pakai cang baju di lemari, Pak, ambil bajunya talak je, Pak. Karena memang begitu sifat ibu-ibunya emosional. Maka hak talak tu makanya akalnya satu cuma tadi, Pak. Ya, kalau perempuan diberikan hak cerai oleh Allah, tidak ada satu pun pernikahan yang abadi di muka bumi. Tak ada. Pasti semua bercerai. Ya kerana ibu-ibu begitu, emosional langsungnya tak fikir-fikir lah, Pak. Nak talak siap langsung. Ya. Untung tak beliau bagi hak talak, Pak. Apa-apa. Sehingga apa-apa kalau bercakap jurang rumah, bertangkar, nyo manung-manung lu, Pak. Kerana akalnya panjang manung-manung gitu. Dia kau nampak apa-apa manung-manung tapi jalan tu sedang bercakap jurang rumah. Jadi hak cerai itu bukan pada isteri. Itu makanya Nabi berkata begini, ibu-ibu. Ayyumra'atin talabat min zawjiha talaqaha faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang minta cerai pada suaminya, haram mencium aroma surga. Bukan haram masuk surga, Pak. Mencium aroma surga saja haram. Aroma surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan, kata Nabi. Perempuan yang minta cerai pada suaminya tanpa uzur nih, maka haram mencium aroma surga. Kecuali ada uzur. Misalnya, mohon maaf, ini suami tidak bisa lagi memenuhi nafkah lahir batin misalnya. Dia sudah sakit, ya, ibu masih muda misalnya. Nah, itu boleh uzur. Ya, walaupun ibu kalau rawat bapak sampai mati surga langsung menanti. Ya. Nah, tapi kalau ibu minta cerai itu dibolehkan karena ada uzur. Daripada ibu terjatuh ke maksiat. Atau misalnya ibu takut ya tidak memenuhi kewajiban ke suami. Mungkin apa aku mana badannya busuk mana. Ya, sabana busuk badan apa aku. Asal mendakik ke ibu muntah ibu. Asal mendakik ke ibu muntah ibu. Mana tahu kok ada apa-apa itu badannya berbaun. Dulu kata menikah dak cetu baun lah. Sudah menikah dak tanggung baunnya lah. Ya mana tahu. Ya kan sehingga ibu-ibu takut ibu tak maksimal melayani. Takut berdosa ibu, itu alasan ibu minta nikah, minta bercerai, itu boleh. Tapi kalau gaji ibu apa seketiknya, dah cukup balik badan ibu lah, kurang belanjut tu, ibu minta cerai, haram mencium aroma surga. Ya. Atau alasannya, oh apa tu nya pajudi, pampuk, tak ada alasan itu. Apa kalau pajudi, pampuk, ya itu urusannya dengan Tuhannya. Ibu tak akan ditanya dosa apa. Tapi dosa ibu apa ditanya. Karena beliau pemimpin. Tapi kalau dosa apa ibu masuk neraka apa ibu melenggang surga esok. Tu bahas itu bisusat ada bidadara. Yang camil ibu lain. Banyak. Ya, kalau tak ada apa tu eh. Ada bidadara situ. Ha. Tapi kalau apa kalau ibu yang masuk neraka apa delo pertama tu. Ya, makanya tak ada alasan. Ustaz suami yang buruk tu nyo tak solat ustaz. Tak solat urusan dia. Isteri Firaun bukan tak solat mengaku Tuhan malah Firaun tu. Tapi isteri tak minta cerai, Pak. Isteri Firaun sampai mati dengan Firaun, disiksa, dilapak, disipak, dipijak tiap hari. Tak ada dia minta cerai. Ya. Ada ibu-ibu cuci Firaun suami. Tak tu. Ya, sipak dipijak tiap hari. Tak. Ya nak ada lah. Nyereng-nyereng dia agaklah. Ya, kelamu nyereng-nyereng tu. Kelamu. Ya. 60 tinggal 5 tahun nyereng-nyereng itu hilang gitu. Dia salah. Yang makin gaik kan banyak serengi kan. Ya, apa-apa tu memang betul. Ya kan apa-apa tu memang nyerengi. Kadang tu apa-apa tu masalah pulang tu takut sasak ngok ibu pakai. Salah siap sador dia ibu. Ya Allah payah keraju duk batu dia. Salah saya. Makanya kadang ibu-ibu lah dia apa buka pagar kan pulang baca kursi bagi ibu tu. Ya. Jadi kalau ada macam tu ibu sabar sajalah. Kalau untuk cerai ibu haram mencium aroma surga itu. Ya. Memang begitu aturannya. Karena hak cerai pada laki-laki, bukan pada perempuan. Itu makanya menikahkan anak itu kata Allah cari yang saleh, yang agamanya baik.
Ya, sebab kalau lah dinikahkan, anak aku dah jadi milik suaminya.